Seorang pria disabilitas ditemukan tewas dengan puluhan luka tusuk di tubuhnya. Pria tersebut ditemukan dalam keadaan tertelungkup di pematang sawah di kawasan Jalan Pertamina, Blok Cemara, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2025. Korban mengenakan celana panjang putih dan kaos hitam yang berlumuran cairan darah. Belakangan diketahui korban bernama Toikin, berusia 22 tahun, warga Desa Karanganyar, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang. Lantas siapa yang tega menghabisi korban dengan brutalnya? Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja, dengan berbagai macam motif. Cerita nyata yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Setelah jasad korban ditemukan dan beritanya viral di media sosial, barulah keluarga Toikin terkejut melihat berita yang tengah jadi perbincangan itu. Pada awalnya tim Inafis membawa korban ke Puskesmas Pusaka Nagara dan belum teridentifikasi. Sebab itulah, Sarmin, salah satu perwakilan keluarga, bergegas menuju puskesmas tempat jasad dilakukan pemeriksaan awal. Di sanalah Sarmin melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa yang terbaring kaku itu benar tubuh Toikin, saudaranya. Toikin yang mengalami cacat sejak lahir, yaitu jalan tidak normal dan bicaranya balelo, pecahlah isak tangis keluarga mendapati kenyataan pahit ini. Mereka nggak menyangka remaja pria berusia 22 tahun itu tewas dengan 18 luka tusukan menurut hasil pemeriksaan awal. Di antaranya adalah luka tusukan berada di kepala bagian belakang, wajah, punggung, juga lengan kanan dan juga kiri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diotopsi lebih lanjut. Setelah selesai diotopsi, jenazah almarhum Toikin dibawa pulang ke rumah hari itu juga untuk segera dimakamkan. Diiringi tangisan keluarga, mereka meminta pelaku agar segera ditangkap dan dihukum yang setimpal agar luka keluarga bisa terobati. Apalagi korban adalah orang dengan kebutuhan khusus. Siapa yang tega berbuat keji padanya? Sementara itu petugas yang mengolah TKP berhasil menemukan barang bukti pembunuhan, yaitu sebuah pisau dapur berlumuran darah yang diduga milik Toikin. Temuan ini tentu saja langsung diamankan, dan penyidik lain mencari informasi dari segala penjuru arah, baik dari meminta keterangan keluarga, rekan korban, juga kamera pengintai. Rangkaian penyelidikan akhirnya membuahkan hasil. Dalam waktu 3x24 jam, petugas berhasil menangkap dua pelaku. Keduanya berjenis kelamin perempuan, lebih tepatnya gadis belia. Mereka antara lain berinisial An dan TK. An berusia 21 tahun, sedangkan TK berusia 16 tahun yang merupakan siswi SMA kelas 11. Kapolres Subang, yaitu AKBP Ari Indra Sentanu, mengungkap bahwa kedua terduga pelaku ditangkap di kediaman TK, yaitu di Dusun Mekarjati, RT 034, RW 008, Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang. Dan selanjutnya, mereka dibawa ke markas Mapolres Subang untuk dilakukan penyelidikan. Setelah tertangkapnya kedua wanita tersebut, terungkaplah motif pembunuhan yang mereka akui dengan benar terhadap Toikin, remaja pria disabilitas yang jasadnya ditemukan tertelungkup di pematang sawah, kawasan Jalan Pertamina, Blok Cemara, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Tentu saja banyak yang tidak percaya dengan ditangkapnya kedua remaja ini, namun fakta menyebut bahwa benar secara sah dan meyakinkan jika keduanya adalah pelaku. Motifnya adalah rasa cemburu yang sangat mendalam. Nah teman-teman, mungkin kasus ini bikin kita geleng-geleng kepala ya, tapi inilah yang terjadi. Memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Maka buat para orang tua yang memiliki anak remaja, mohon diberi arahan agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Menurut informasi yang Mia dapatkan, karena berita ini telah viral ke seluruh penjuru Indonesia, rupanya An dan TK menjalin suatu hubungan.
Jauh sebelum peristiwa tragis itu terjadi, TK rupanya adalah mantan dari Toikin. Keduanya pernah berhubungan saat TK duduk di bangku SMP. Perpisahan keduanya tidak baik-baik saja. Menurut TK, ia pernah dilesehkan oleh korban, sehingga membuatnya trauma, dan setelah ia berjumpa dengan An, kenangan buruk yang pernah menimpanya saat itu diceritakan padanya. Nah, seiring berjalannya waktu, Toikin muncul lagi di hadapan TK dan memaksa gadis itu untuk kembali padanya. TK jelas saja menolak. Pasalnya, saat itu ia tengah berhubungan dengan An. Toikin yang mendapat penolakan, mengancam TK bahwa aibnya akan disebarkan. Setiap hari korban mengirim chat pada gadis itu dibarengi dengan nada ancaman. Inilah yang membuat An menjadi cemburu dan panas hatinya. Hal ini pun sampai sekarang masih didalami oleh penyidik, apakah benar adanya cinta pelangi atau lainnya. Yang jelas, kedua gadis itu mengajak korban untuk bertemu. Sejak tanggal 20 Januari, ketiganya merencanakan untuk berbicara mengenai permasalahan mereka. Namun barulah pada hari Sabtu tanggal 25 Januari, sekitar pukul 7 malam, ketiganya memutuskan untuk berjumpa. Kedua pelaku menjemput korban di rumahnya dan mengajak pria itu berkeliling mencari tempat yang nyaman untuk diskusi. Hingga sampai di sisi laut Patimban, kemudian ketiganya turun dari motor dan berjalan kaki menuju TKP. Sesaat kemudian dirasa tempatnya sudah sepi, ketiganya memulai percakapan. Bahkan mereka sempat menonton video dewasa sebelum akhirnya terjadi percekcokan karena korban memegang udara TK. Disinilah amarah An memuncak seketika. Perasaan ibanya pada tubuh korban yang disabilitas tak dihiraukannya lagi. Korban Toikin seolah dicecar berbagai macam tuduhan. Kedua pelaku yang lagi ganas-ganasnya malah saling mengedipkan mata seolah memberi tanda. Sedetik kemudian, An menuju motor untuk mengambil pisau dari dalam jok. Sedangkan TK rupanya sudah dari tadi ia membawa pisau di pinggangnya. Saat An kembali dengan pisau di genggaman, TK pun turut mengeluarkan pisau miliknya. Kedua manusia gak jelas ini membabi buta menyerang korban berkali-kali, menikamnya dari segala penjuru arah. Toikin yang kesakitan memohon ampun, namun keduanya masih terus menghujani tubuh korban dengan tikaman. Bahkan keduanya sempat terjungkal, namun sanggup berdiri lagi dan memulai aksinya. Beberapa menit kemudian, mereka yang melihat tubuh korban terkapar bersimbah darah dan tidak bergerak lagi memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Namun saat di tengah jalan, keduanya takut jika korban masih hidup. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali lagi ke TKP. Nah, benar saja, korban rupanya masih bernafas dan mengeluarkan suara minta tolong. Dengan kejamnya, pelaku menambah tikaman lagi. Dan kali ini mereka menunggu di samping jasad korban untuk melihat proses sakaratul maut pria yang selama ini menjadi masalah dalam kehidupan mereka. Ketika sudah menusukkan tersebut, pelaku A dan anak inisial T itu kembali ke rumah. Di tengah jalan, mereka berdua memastikan kondisi daripada korban, sehingga kembali lagi ke lokasi semula. Ditemukan di lokasi semula, korban masih dalam kondisi sekarat atau masih bergerak. Kemudian mereka menusukkan kembali. Hasil daripada olah TKP adanya 27 tusukan. Jadi teman-teman, bekas tikaman yang awalnya berjumlah 18 itu ternyata setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu, jumlah sebenarnya adalah 27 bekas tikaman. Usai melakukan penusukan, kedua pelaku pergi meninggalkan korban. Dan 3 hari berselang, pelaku berhasil ditangkap oleh tim gabungan dari jajaran Unit Resmob, Unit 4 PPA Satreskrim Polres Subang, dibantu Resmob Polda Jabar dan Unit Reskrim Polsek Pusaka Nagara. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya 2 pisau dapur, pakaian korban, motor pelaku beserta STNK. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dikenakan pasal 340 terkait pembunuhan berencana. Untuk pelaku yang masih di bawah umur akan dipertimbangkan lagi. Ada kemungkinan ia akan dikenakan setengah dari hukuman orang dewasa. Begitulah kurang lebih kronologi pembunuhan Toikin.
Dua pelaku bisa saja memberi alibi sekuat tenaga, namun korban tentunya tak dapat membela dirinya sendiri. Nyawanya telah berakhir di ujung pisau dapur. Mari kita sama-sama mendoakan agar almarhum diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Untuk keluarga korban juga semoga diberi kekuatan. Serta untuk keluarga pelaku pastinya merasakan kesedihan yang luar biasa. Mengingat anak-anak gadis itu masih berusia muda dan tentunya diharapkan memiliki masa depan yang cemerlang. Kini masa depan keduanya sudah pupus. Yang ada hanya tangis kesedihan, baik dari keluarga pelaku, apalagi keluarga korban. Sampai sini dulu kisah kita hari ini. Mia mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.